Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, selamat siang. Ada kisah dua keluarga, sebut saja ada keluarga A dan keluarga B. Mereka ini keluarga muda, jadi anak-anak yang tumbuh di dalam keluarga ini masih usia SD. Nah, yang menarik di sini adalah pola asuh dari kedua orang tua dari dua keluarga ini. Sangat berbeda. Yang satu kelihatan sekali dalam mengasuh anaknya mengandalkan orang lain. Jadi kalau anaknya sekolah, dia tidak pernah mau mengantar. Pokoknya diserahkan ke supir, lalu ada asisten di sana yang bisa mengantar anaknya ini sampai ke sekolah. Dan bagi dia itu hal yang sangat praktis. Karena selain bisa efektif waktu untuk diri sendiri, dia juga bisa mengerjakan banyak hal yang lain. Lalu di keluarga yang B tidak demikian. Orang tuanya ini berusaha sungguh untuk memperhatikan anaknya. Jadi diantar sendiri, dan dalam mengantar, menjemput itu terjadi dinamika yang menarik. Karena anak ini kemudian bercerita kepada orang tuanya tentang apa yang dia pelajari, apa yang dia persiapkan untuk sekolah nanti. Lalu ketika pulang dari sekolah dia menceritakan juga pengalaman di sekolah dan seterusnya. Lalu ketika ada ujian bagi anak ini untuk masuk sebuah sekolah yang ujiannya diadakan di hari Sabtu, yang keluarga A tadi itu tetap melakukan yang sama. Ya sudahlah, diantar oleh sopir itu dan asisten. Si bapaknya bisa pergi main golf dengan teman-temannya, ibunya juga demikian, bisa kumpul dengan teman-temannya yang lain. Lalu sementara keluarga yang satunya ini enggak demikian. Dia kepingin sungguh mendampingi anaknya ini. Jadi baik ibu maupun bapaknya mengantar anak ini ke sekolah, lalu menunggu di situ. Jadi ketika sama-sama keluar dari tempat ujian, ada hal yang menarik ketika dilihat. Anak yang tadi diantar oleh sopir dan asisten itu mukanya muram. Lalu dia langsung berjalan menuju mobil itu. Sementara anak yang satu ini, walaupun agak muram juga, tetapi dia langsung bisa berceloteh kepada orang tuanya. Tadi ada sebagian soal yang saya tidak bisa menjawab. Tadi sepertinya ini sulit, tetapi sebagian besar saya bisa mengerjakan itu. Dan sesudah meluapkan semuanya itu, dia menjadi semakin tenang. Lalu bisa bercanda lagi dengan orang tuanya. Ada perbedaan emosi yang rupanya terjadi pada dua anak ini ketika diperlakukan secara berbeda oleh orang tua. Saudari dan saudaraku yang terkasih, ketika Anda semua menghadapi anak dari keluarga si A tadi itu, keluar dari ruang ujian, mukanya muram, dia langsung pergi ke mobil, tidak berkata apa-apa. Kira-kira nanti anak ini besarnya akan seperti apa? Sementara yang satu mampu mengeluarkan emosinya secara langsung kepada orang tua. Dan ternyata ketika dilihat lebih jauh, memang kelihatan sekali. Anak dari keluarga B ini memiliki ikatan emosional yang lebih dekat dengan orang tuanya. Jadi bonding kasih sayangnya dengan orang tua itu kelihatan sekali. Mereka menjadi semakin akrab. Lalu yang keluarga yang A tadi, ada jarak. Antara orang tua dan anak sepertinya tidak begitu mengenal. Anak mau mengungkapkan sesuatu kepada orang tua, enggan. Orang tua mau mendekat kepada anak, juga asal-asalan. Kalau kita perhatikan hal ini mungkin terjadi dalam keluarga kita masing-masing. Dan ini saya kira menarik untuk kita refleksikan bersama. Saudari dan saudara yang terkasih, saya rasa ketika Anda dihadapkan pada dua model kasus ini, pasti akan memilih yang kedua untuk pola asuh dalam keluarga. Karena tahu bahwa anak-anak yang usia seperti itu, pendidikan emosionalnya juga perlu untuk diperhatikan. Mereka tidak hanya cukup diberi makan, tetapi juga sisi emosinya ini perlu untuk diperhatikan. Pertumbuhan hidupnya tidak hanya soal biologisnya, tetapi juga sisi emosi dan bahkan mungkin rohaninya. Dan yang seperti ini ketika diperhatikan, maka mereka akan bertumbuh dengan baik. Lalu poin yang mau saya sampaikan untuk bahan renungan di sini adalah sikap dari orang tua dari keluarga A dan keluarga B.
keluarga B ini memiliki komitmen untuk sungguh-sungguh membangun keluarga. Dan ketika mereka berkomitmen, ya, kami mau membangun keluarga, mereka sadar sungguh di situ bahwa ada konsekuensi, bahwa mereka harus melepaskan banyak hal untuk membina keluarga ini supaya menjadi keluarga yang baik, yang sungguh-sungguh. Apa yang dilepaskan? Ada banyak hal. Jadi kesenangan orang tua berkumpul dengan teman-temannya dilepaskan. Saya nggak mau berkumpul, saya mau perhatikan anak saya. Demikian juga dengan ibunya. Ada banyak ajakan dari sana sini untuk berkumpul dengan teman-temannya, tapi dia mau mengabaikan itu. Saya mau melepaskan ini. Tentu bagi mereka berdua, ini adalah kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka, memenuhi segala apa yang mereka perlukan dengan berkumpul dengan teman-temannya itu. Tetapi saat-saat yang krusial, mereka mau melepaskan itu, memberikan perhatian kepada anak. Dan kita bisa menebak pasti pertumbuhannya akan menjadi lebih baik bagi si anak yang diperlakukan seperti itu oleh orang tua. Saudari dan saudara yang terkasih, di sini pola relasi yang muncul di dalam keluarga memang demikian. Pasti ada sesuatu yang perlu untuk dikorbankan demi kebaikan di dalam keluarga itu. Dan hari ini kita mendengar dalam Injil tadi, dialog antara Yesus dengan seseorang yang datang kepadanya. Ada orang yang bertanya, bagaimana saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Lalu ketika Yesus menyampaikan, ini loh, aturan-aturan yang sudah ada ini bisa dikerjakan. Tapi orang itu mengatakan, nah itu sudah saya kerjakan. Lalu Yesus mengatakan, ada satu yang kurang. Apa itu? Pergi, jual segala milikmu itu, berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Ini adalah tindakan melepaskan. Karena orang ini kepingin apa? Membangun relasi yang lebih dekat dengan Tuhan. Ketika dia mau sungguh-sungguh berkomitmen, ya saya mau membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, maka dia juga punya konsekuensi, saya harus melepaskan ini. Tetapi rupanya dia memiliki keterikatan yang begitu kuat terhadap harta bendanya sehingga dia tidak mampu mengerjakan itu. Ini ditunjukkan kepada para murid oleh Yesus. Lihat itu. Ada kesulitan mereka untuk maju ketika masih lekat kepada berbagai macam kelekatan di dalam diri mereka. Sebetulnya mereka akan menjadi semakin maju kalau mereka mau melepaskan banyak hal di dalam kehidupan mereka. Dan ini saya kira kalau kita belajar dari Yohanes Salib, sangat-sangat jelas di sana. Pertumbuhan hidup rohani akan menjadi semakin maju ketika orang menyadari bahwa saya masih ada kelekatan. Dan ketika saya sadar ada kelekatan dengan ini, dengan itu, mulai dilepaskan satu persatu. Maka yang bersangkutan bisa mengenal lebih dalam lagi bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Dia tidak hanya melihat bagaimana dia memenuhi kepentingan dirinya sendiri dengan berbagai macam hal. Dia tidak hanya melihat saya berjuang untuk diri saya mau memanjakan diri saya mau membuat supaya diri saya semakin senang dengan berbagai macam hal yang bisa saya kerjakan. Tetapi ketika ini bisa dilepaskan satu persatu, dia baru menyadari bahwa, oh ternyata bukan saya yang bekerja, ada Tuhan yang bekerja dalam hidup saya, dalam diri saya. Dan pengalaman itu kemudian bisa bertumbuh, membuat orang menjadi semakin sadar, oh ternyata Tuhan itu ada, Tuhan menyertai, Tuhan membimbing. Pengalaman kasih ini semakin menumbuhkan kualitas hidup rohaninya. Oleh karena itulah saudari dan saudaraku yang terkasih, ternyata untuk hidup yang kekal, yang menjadi problem di situ bukan hanya soal menerima. Kalau hanya soal menerima, kita pasti sangat gampang itu. Dalam doa-doa kita juga sudah bisa melihat itu. Sering kali kita berdoa untuk memohon, menerima ini, menerima itu, memohon supaya mendapatkan ini, mendapatkan itu. Tetapi ada dimensi lain yang kita lupakan, yang disebutkan oleh Kristus. Tidak hanya menerima, tetapi juga memberi, melepaskan. Jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin. Lepaskan itu, berikan. Ini tidak mudah. Tetapi dalam perkembangan hidup sosial kita sebetulnya itu sudah terjadi secara natural di dalam kehidupan kita kalau kita mau sungguh menyadari. Naturalnya bagaimana? Ya ketika kita masuk dalam dunia berkeluarga tadi. Dari dulunya yang sendiri, kita mungkin banyak menerima dari berbagai macam pihak,
Sekarang kita masuk ke dalam dunia keluarga. Di situ kita sudah melepaskan sesuatu. Ada komitmen yang mau kita bangun, kita melepaskan kepentingan-kepentingan kita, dan di situ kita dilatih untuk itu. Ketika kita mau sungguh-sungguh menghidupi itu, maka pelan tapi pasti kita bisa menemukan bagaimana Tuhan bergerak untuk menumbuh kembangkan hidup kita. Dan itu dialami keluarga B tadi itu. Dalam sharingnya mereka menceritakan, ternyata ketika memberikan banyak hal, memberikan waktu untuk anak-anak dan keluarga, Tuhan selalu membimbing. Memang kadang-kadang kelihatan ada kesulitan, sepertinya ada hambatan, tetapi entah bagaimana selalu ada jalan keluar. Dan ini menunjukkan bahwa ketika orang berani melepaskan sesuatu demi nilai yang lebih tinggi dalam ketulusannya, mereka pasti akan menemukan bimbingan Tuhan itu. Jadi fokusnya bukan hanya kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain. Dan dalam kasus dalam Injil ini, kepentingannya bukan orang itu, tetapi adalah Tuhan sendiri. Ketika mau membangun relasi dengan Tuhan, maka mesti banyak melepaskan sesuatu demi kedekatan dengan Tuhan. Ketika mau membangun relasi dalam keluarga, maka nilai-nilai dalam keluarga ini yang mesti diperjuangkan. Orang lalu melepaskan banyak hal demi nilai-nilai di dalam keluarga. Tapi nyatanya seringkali kita kurang mampu mengerjakan itu. Daripada saya berkorban untuk kepentingan keluarga saya, lebih baik saya membuat diri saya terpenuhi keinginan-keinginannya dengan mencari dari yang lain-lain. Dari situ mulai timbul masalah. Keluarga bukan lagi menjadi tempat yang bisa memimpin kita, membimbing kita menuju kepada kebahagiaan, tetapi pelan membuat adanya gap, adanya tembok yang akhirnya membuat kita nggak bisa menemukan lagi kebahagiaan dalam keluarga. Oleh karena itulah saudari dan saudaraku, nilai yang diajukan Kristus kepada si orang yang bertanya itu patut untuk kita renungkan bersama. Berani atau tidak kita melepaskan sesuatu yang masih membelenggu diri kita demi kepentingan yang lebih tinggi dengan ketulusan dan kasih, supaya di situ kita menemukan bahwa ternyata Tuhan membentuk saya dengan cara itu. Mari kita renungkan bersama.